Jatanras Satreskrim Polres Goa meringkus wanita pencuri motor yang sudah 2 bulan buron di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ibu pelaku bahkan sempat menangis melihat anaknya ditangkap. Sini dulu. Oke. Tidak ibu, maju informasinya dulu nanti ada di motor. Ada di mam, ambil itu. Sementara motor yang dicuri telah digadaikan pelaku sejak 2 bulan lalu seharga Rp1.200.000. Peristiwa pencurian terjadi pada bulan Oktober 2025 lalu di Kecamatan Bontola, Kota Makassar. Peristiwa pencurian terjadi pada bulan Oktober 2025 lalu di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Modus pelaku dengan berpura-pura menumpang tinggal di rumah korban bersama orang tuanya. Namun saat diizinkan tinggal selama beberapa hari, pelaku justru membawa kabur motor pemilik rumah. Untuk modusnya ini terduga pelaku pura-pura berteman, berbuat baik dengan salah satu masyarakat, dan pada saat korban ini tertidur, pelaku diam-diam mengambil kunci motornya dan membawa lari motornya tanpa sepengetahuan dari korban. Usai dilakukan interogasi di kantor unit Jatanras Satreskrim Polres Goa, pelaku dikerahkan ke Polsek Bontoala, Kota Makassar untuk diproses hukum karena lokasi pencurian terjadi di wilayah Kecamatan Bontoala. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Ludahi seorang kasir dosen Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan dipecat. Seskap Teddy Indrawijaya sebut Presiden kirimkan helikopter pribadinya untuk digunakan Gubernur Aceh memantau daerah terdampak bencana. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi kejar-kejaran dilakukan Satreskrim Polsek Sungai Pinang dengan pelaku tabrak lari terekam CCTV. 2 pelaku berhasil diamankan yang ternyata keduanya merupakan kurir narkoba. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah iNews Malam selengkapnya. Aksi kejar-kejaran antara pelaku tabrak lari dengan mobil patroli Satsabara Polresta Samarinda dibantu warga sekitar. Mobil berwarna hitam terekam CCTV saat melarikan diri ke arah perkotaan Samarinda. Lantaran panik dikejar warga dan petugas, mobil tersebut justru berhenti di sekitar Polsek Sungai Pinang untuk mencari perlindungan. Di mana 2 pelaku yang berbeda di dalam mobil merupakan kurir narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 104,9 gram yang didapatkan dari pengedar di Samarinda. Mau diantar kemana? Ya, Mau dibawa kemana? bentar aja. Sabunya? Mau dibawa kemana? Bontang. Ke Bontang. Mau dijual lagi atau gimana? Kurang tahu saya, cuma sambil titipan aja. Oh, titipan aja. Iya. Reskrim Polsek Pinang sedang melakukan pengecekan CCTV di suatu TKP yang dilintasi mereka. Melihat keanehan itu ikut mengejar. Ternyata pelaku tabrak lari ini larinya malah ke Polsek. Kini kedua pelaku dijerat pasal narkoba dan sopir dijerat pasal lalu lintas. Lantaran nekat berjualan sabu, seorang pedagang sate di Kota Metro Lampung ditangkap polisi bersama rekannya. Petugas menyita narkoba siap edar sebanyak 26 bungkus sabu seberat 6 gram. Nanti ramai loh. Kamu jatuhin tadi apa? Mana? Hah? Mana lagi? Mana lagi? Kamu jatuhin tadi. Tim Kobra Satres Narkoba Polres Kota Metro Lampung menggeledah rumah kontrakan seorang penjual sate. Polisi mendapati barang bukti 5 paket kecil sabu siap edar seberat 1 gram lebih. Hasil pengembangan bandar sabu dari penjual sate akhirnya juga ditangkap bandar narkoba yang juga merupakan sahabatnya.
Penggerebekan kedua, polisi mendapati barang bukti sabu sebanyak 21 paket kecil dengan berat total mencapai 4 gram lebih. Sehingga dari tangan kedua tersangka, petugas telah menyita 6 gram sabu. Di situ ditemukan 5 plastik klip berukuran kecil yang isi diduga narkotika jenis sabu. Kemudian dari situ kita melakukan interogasi, melakukan pengembangan bahwa sabu tersebut didapat dari si inisial N yang berada di Kelurahan Ganjar Agung, Metro Barat. Jadi di sana kita dapat melakukan penggeledahan dan dapat 21 plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 6 gram. Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka saat ini telah dijebloskan ke sel tahanan Polres Kota Metro dan dijerat menggunakan pasal tentang narkotika. Keduanya pun terancam bakal dipidana penjara maksimal 12 tahun. Pasca viral di media sosial akibat ludahi seorang kasir, Amal Said resmi dipecat dari dosen Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said diberhentikan setelah terbukti bersalah dan melanggar kode etik. Pihak Universitas Islam Makassar resmi memberhentikan Amal Said setelah aksinya viral di media sosial saat meludahi seorang kasir di salah satu toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said, dosen Fakultas Pertanian, terbukti bersalah usai menjalani sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal di Universitas Islam Makassar. Tidak hanya itu, sebagai institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan prinsip rahmatan lil alamin, Universitas Islam Makassar tidak dapat mentoleransi perilaku yang mencederai martabat akademis serta pendidikan. UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di Universitas Islam Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan statusnya ke Dikti wilayah 9. Sementara, korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, sebuah kapal pinisi tenggelam usai terjang angin kencang di perairan Sarangan, Kota Denpasar, Bali. Para penumpang panik dan terjun ke laut. Beginilah detik-detik kapal pinisi Serenity of the Seas yang tenggelam di perairan Sarangan, Denpasar, Bali akibat terjang angin kencang. Kapal yang sedang diperbaiki di pelabuhan Sarangan ini tiba-tiba diterjang angin hingga menyebabkan kapal miring dan perlahan tenggelam. 3 kru dan 8 teknisi yang berada di atas kapal panik hingga terjun ke laut. Sementara pemirsa, kebakaran melanda kapal kontainer pengangkut BBM di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Api melahap ruang mesin dan ruang penyimpanan bahan bakar minyak di dalam kapal. Kebakaran terjadi di kapal kontainer Verizon yang sedang sandar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Diduga api pertama kali muncul pada bagian mesin kapal yang mengangkut bahan bakar tersebut. Petugas langsung melakukan pemadaman dari darat dibantu takbot yang melakukan pemadaman dari laut. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran titik api berada di ruang penyimpanan BBM dengan kedalaman hingga 7 meter. Untuk api pertama muncul dari ruang mesin ya. Untuk info tadi juga sudah disampaikan ada sekitar 20 ton BBM masih penuh ya. Kemudian juga ada 9 ton BBM hitam ya terbakar. Nah, kurang lebih sekarang tinggal 50% ya kapasitasnya. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi temukan satu jasad perempuan korban tenggelam dari KM Putri Sakinah yang terjadi di Labuan Bajo, NTT. Jasad yang ditemukan adalah putri pelatih tim sepak bola Valencia FC yang hingga kini masih dicari akibat kecelakaan itu. Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, kasus viral pengusiran paksa yang dialami Nenek Elina, warga Surabaya, Jawa Timur, naik ke tahap penyidikan. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi termasuk sang Nenek Elina pada Minggu siang. Didampingi kuasa hukumnya, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur. Ia bermaksud melaporkan kasus pengusiran paksa yang baru saja dialaminya. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. 6 Agustus lalu, sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah nenek 80 tahun itu di Jalan Dukuh, Kubukan, Sambi Kerap, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang telah ditempati Nenek Elina berpuluh tahun, sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina bersikukuh tidak pernah menjualnya. Nenek Elina lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian, rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tidak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Malika, Mandas Malika. Ya, jadi nah itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar, terus baru diturunkan. Polisi tidak tinggal diam, 6 orang saksi telah diperiksa. Penyidik bahkan telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi setelah kita naikkan penyidikan. Sebenarnya kasus ini sudah kami atensi, concern terhadap kasus ini sejak laporan polisi kami terima di tanggal 29 Oktober 2005. Kasus pengusiran Nenek Elina bahkan memantik emosi warga Surabaya. Ratusan orang bahkan pernah menggelar unjuk rasa di depan gedung Geraha di Surabaya, menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas. Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ribuan buruh berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta menuntut upah minimum Provinsi Jakarta dinaikkan. iNews Malam segera kembali.